Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum dari acara 8, yakni mengenai pembuatan etil asetat. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Syifaul Jannah, yang kedua ada Wahyu Aldi Setiawan, kemudian ada Yusnita Damayanti, dan saya sendiri Zurhaina Mutmainnah. Selanjutnya, untuk penjelasan yang pertama, tujuan dan dasar teori dari pembuatan etil asetat akan dijelaskan oleh Yusnita Damayanti. Pada Nita, disilahkan. Baik, terima kasih Zur. Nah, di sini tujuan dari percobaan ini yaitu mengenal reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dan alkohol. Kemudian dasar teorinya, etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus CH3CH2OCO CH3. Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini sering disingkat etoach, dengan et mewakili gugus etil dan OH mewakili asetat. Etil asetat merupakan pelarut yang bersifat semipolar, sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar. Selain itu, etil asetat memiliki toksisitas rendah dan mudah diuapkan. Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dan alkohol untuk membentuk ester. Senyawa ini berwujud cairan, tidak berwarna, dan tidak memiliki aroma khas. Ester mempunyai sifat yang khas, yaitu aromanya yang harum, sehingga pada umumnya digunakan sebagai pengharum. Turunan asam karboksilat membentuk ester asam karboksilat. Ester asam karboksilat adalah suatu senyawa yang mengandung gugus CU2R. Dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Esterifikasi dikatalisis asam dan bersifat dapat balik. Laju reaksi esterifikasi sangat dipengaruhi oleh struktur molekul reaktan yang terbentuk dalam senyawa. Laju esterifikasi asam karboksilat tergantung pada halangan sterik dan alkohol tergantung pada halangan sterik dalam alkohol dan asam karboksilat. Kekuatan asam dari asam karboksilat hanya mempunyai pengaruh yang kecil dalam laju pembuatan ester. Nah, secara umum, laju reaksi esterifikasi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu alkohol primer bereaksi paling cepat, disusul alkohol sekunder, dan paling lambat yaitu alkohol tersier. Yang kedua yaitu ikatan rangkap dapat memperlambat reaksi. Yang ketiga, asam aromatik atau benzoat dan petoluat bereaksi lambat tetapi mempunyai batas konversi yang tinggi. Yang keempat, semakin panjang rantai alkohol akan cenderung mempercepat reaksi atau tidak terlalu berpengaruh terhadap laju reaksi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan esterifikasi adalah suhu, waktu reaksi, katalis, pengadukan, dan perbandingan reaktan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nita. Selanjutnya untuk alat dan bahan dan prosedur kerja akan dijelaskan oleh Wahyu Aldi Setiawan. Pada Wahyu, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, alat dan bahan praktikum, di mana alat-alat praktikum di sini ada corong pisah, ada Erlenmeyer, ada gelas kimia, gelas ukur, hot plane, klem, kondensor reflux, kondensor destilasi, labu destilasi 250 mili, dan juga ada pengaduk magnetik. Selanjutnya ada bahan-bahan praktikum, di mana bahan-bahan praktikum ada asam sulfat pekat H2SO4, asam asetat glasial CH3COOH, ada aquades H2O, ada etil asetat C4H8O2,
ada etanol C2H5OH dan kalsium klorida CaCl2. Selanjutnya prosedur kerja. Prosedur yang pertama ada proses refluksi. Diletakkan labu destilasi di dalam es bat, setelah itu dimasukkan etanol sebanyak 30 ml ke dalam labu destilasi, lalu ditambahkan 30 ml asam asetat glasial dan 6 ml asam sulfat pekat. Setelah itu dikeluarkan labu destilasi dari es bat, lalu labu destilasi diletakkan di atas hot plate untuk dipanaskan. Selanjutnya disambungkan dengan kondensor reflux dan larutan yang ada di labu destilasi di reflux selama 30 menit dengan suhu 88 derajat Celcius. Setelah itu ditampung hasil reflux dengan menggunakan gelas kimia. Proses selanjutnya yaitu proses destilasi, di mana dimasukkan hasil refluksi ke dalam labu destilasi, kemudian dipanaskan labu destilasi yang berisi hasil refluksi pada alat destilasi dan dipanaskan menggunakan hot plate. Selanjutnya disiapkan gelas kimia pada ujung pipa destilasi untuk menampung hasil destilasi. Dilakukan proses destilasi sampai diperoleh 2/3 volume jumlah larutan awal, kurang lebih 40 ml pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Setelah itu dipindahkan etil asetat yang diperoleh dalam gelas ukur untuk diukur jumlah etil asetat yang diperoleh. Lalu dicatat volume etil asetat yang diperoleh. Selanjutnya proses yang ketiga, proses pemisahan dan penetralan, di mana dimasukkan larutan etil asetat yang dihasilkan dari proses destilasi ke dalam corong pisah. Selanjutnya dilakukan pencucian etil asetat dengan cara menambahkan 3 gram kalsium klorida ke dalam 15 ml Aquades dalam corong pisah. Setelah itu dihomogenkan, larutan yang ada di corong pisah terbentuk 2 lapisan. Selanjutnya disiapkan labu Erlenmeyer untuk menampung hasil pemisahan larutan yang ada di corong pisah. Diputar keran corong pisah dan dikeluarkan bagian lapisan air, kemudian dibuang. Dilakukan pencucian ulang untuk memastikan tidak ada zat pengotor lain yang terdapat pada larutan etil asetat dengan menambahkan 1,5 gram kalsium klorida. Lalu dihomogenkan dengan menggunakan pengaduk mekanik selama 20-30 menit. Selanjutnya dilakukan proses destilisasi kembali dan dipanaskan pada suhu 85 derajat sampai dengan 90 derajat Celcius. Agar etil asetat dapat mendidih dan menguap. Selanjutnya dicatat volume yang dihasilkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya untuk hasil pengamatan dan analisis data akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini adapun hasil pengamatannya berupa untuk bahan etanol volume yang digunakan sebesar 30 ml, asam asetatnya sebesar 30 ml, asam sulfat pekat sebesar 6 ml, kemudian untuk etil asetat sebelum proses pencucian volumenya sebesar 40 ml dan setelah pencucian sebesar 24,57 ml. Untuk pengolahan datanya di sini, yang pertama mekanisme reaksi, yang pertama dilakukan terjadi transfer proton dari katalis asam ke atom oksigen karbonil, sehingga akan meningkatkan elektrofilisitas dari atom karbon karbonil. Kemudian atom karbon karbonil diserang oleh atom oksigen dari alkohol yang di mana atom oksigen ini bersifat nukleofilik sehingga akan terbentuk ion oksonium. Selanjutnya terjadi pelepasan proton dari gugus hidroksil milik alkohol yang akan menghasilkan kompleks teraktivasi. Yang selanjutnya protonasi terhadap salah satu gugus hidroksil yang diikuti oleh pelepasan molekul air akan menghasilkan ester. Di sini untuk gambaran dari reaksinya.
mekanisme reaksinya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan di sini diketahui volume etanol sebesar 30 mili, untuk massa jenis etanol sebesar 0,85 gram per mili, untuk volume asam asetat 30 mili, dan untuk massa jenis dari asam asetat sebesar 1,059 gram per mililiter, dan untuk volume asam sulfat sebesar 6 mililiter, dan massa jenisnya sebesar 1,84 gram per mililiter. Di sini yang ditanyakan adalah rendemen atau hasil endapannya. Untuk mencari rendemen yang pertama dicari massa etanol. Di sini digunakan rumus volume kali massa jenis etanol di mana dihasilkan 25,5 gram. Selanjutnya dicari massa asam asetat. Rumus yang digunakan sama, volume kali massa jenis dari asam asetat, dan dihasilkan massa asam asetat sebesar 31,77 gram. Untuk massa asam sulfat sama rumusnya juga, dan dihasilkan massa asam sulfat sebesar 11,04 gram. Untuk mencari mol etanol di sini digunakan rumus massa per massa molekul, di mana dihasilkan 0,55 mol, untuk mol asam asetat dihasilkan 0,53 mol, dan untuk mol asam sulfat dihasilkan sebesar 0,11 mol. Di sini untuk proses reaksinya. Nah, kemudian untuk massa dari etil asetat di sini digunakan rumus dari mol asam asetat dikali dengan massa molekul dari asam asetat, dan dihasilkan 46,64 gram. Di sini tadi sudah dijelaskan di awal hasil pengamatannya, volume dari etil asetat setelah pencucian sebesar 24,57 mili, sedangkan untuk volume dari etil asetat secara teori sebesar 40,56 mili. Di sini untuk mencari rendemen digunakan volume dari percobaan per volume dari teori dikali dengan 100%, di mana di sini volume dari etil asetat setelah pencucian atau dari hasil percobaan sebesar 24,57 mili, dan volume etil asetat berdasarkan teori itu 40,56 mili, kemudian dikali 100% sehingga dihasilkan persen rendemennya itu sebesar 60,57%. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Syifa Uljannah. Pada Syifa, disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan, di mana pada percobaan ini etil asetat itu dibuat dengan mereaksikan asam asetat dengan etanol menggunakan katalis asam sulfat pekat. Nah, proses sintesis etil asetat ini terjadi melalui reaksi esterifikasi. Esterifikasi adalah proses pembuatan ester dengan mereaksikan asam karboksilat dengan etanol. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang bersifat reversibel atau bolak-balik dan merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga nantinya agar reaksi ini menghasilkan produk yang lebih banyak atau rendemen yang lebih tinggi, maka air yang nantinya akan terbentuk harus dihilangkan, dan penggunaan etanol atau asam asetat yang merupakan reaksinya itu harus salah satunya itu digunakan berlebih. Kemudian langkah awal pada percobaan ini yaitu dilakukannya proses reflux yang umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa yang sifatnya mudah menguap atau kita kenal dengan volatil. Ya, dengan cara ditambahkan 30 ml etanol dan 30 ml asam asetat glasial serta 6 ml asam sulfat pekat ke dalam labu destilasi berukuran 250 ml yang diletakkan di dalam ice bath. Adapun penambahan asam sulfat pekat dalam larutan ini bertujuan untuk mempercepat reaksi, karena asam sulfat pekat ini berperan sebagai katalisator dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat. Adapun labu destilasi diletakkan pada ice bath untuk proses pendinginan agar mencegah terjadinya reaksi lain yang dapat terjadi dan untuk mencegah terjadinya penguapan. Setelah labu destilasi dikeluarkan dari ice bath, labu diletakkan di atas hot plate untuk dipanaskan dan disambungkan dengan kondensor reflux terbalik, dan larutan tersebut direflux selama 30 menit
dengan suhu 88 derajat Celcius yang bertujuan agar larutan ini dapat mendidih dan menghasilkan uap. Tujuan dilakukan pemanasan adalah agar reaksi berlangsung lebih cepat. Sedangkan reflux terbalik bertujuan agar larutan yang menguap masuk ke bisa lebih bawah ya, menguap ke kondensor yang kemudian dalam kondensor ini terjadi perubahan fasa di mana dari uap menjadi cair kembali. Sehingga dari proses reflux didapatkan produk berupa etil asetat dan air seperti yang terdapat pada reaksi di bawah ini, yaitu ada asam asetat direaksikan dengan etanol, kemudian dibantu dengan H+ atau katalis berupa asam, di mana di sini digunakan asam sulfat dan dengan bantuan kalor atau pemanasan. Sehingga nantinya akan dihasilkan etil etanoat atau yang kita kenal dengan etil asetat dan juga air. Nah, lalu larutan etil asetat yang sudah didapatkan tadi dilakukan destilasi sampai diperoleh 2/3 volume dari jumlah larutan awal pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Adapun destilasi ini dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius agar tidak melebihi titik didih air sebesar 100 derajat Celcius sehingga etil asetat yang memiliki titik didih 77 derajat Celcius dapat mendidih dan menguap terlebih dahulu, yang menyebabkan etil asetat ini dapat terpisah dari air. Etil asetat yang diperoleh kemudian dipindahkan ke dalam gelas ukur untuk diukur jumlah etil asetat yang diperoleh, dan pada percobaan ini didapatkan etil asetat sebanyak 40 ml. Nah, walaupun etil asetat ini memiliki titik didih yang lebih rendah dari air, tetapi molekul-molekul air ini tetap berikatan dengan etil asetat, sehingga pemisahan yang terjadi itu menyebabkan etil asetat yang diperoleh ini tidak murni. Sehingga diperlukan proses pemisahan etil asetat dengan zat yang masih terikat dengan etil asetat, yaitu air dan asam sulfat, serta proses penetralan sifat asam yang masih ada dalam larutan dengan menambahkan sodium karbonat anhidrat. Kemudian dilakukan proses pemisahan dan penetralan yang dilakukan dengan metode yaitu larutan etil asetat yang diperoleh dimasukkan ke dalam corong pisah dan ditambahkan dengan 15 ml aquades yang kemudian dihomogenkan dengan proses pengocokan. Nah, tujuan penambahan aquades ini adalah untuk menarik molekul-molekul air yang terdapat dalam etil asetat, dan ketika dimasukkan ke dalam corong pisah, terjadi proses pemisahan dan menimbulkan terbentuknya dua fasa, di mana zat yang berada pada lapisan bawah adalah air, sedangkan pada lapisan atas adalah etil asetat. Hal ini terjadi karena densitas yang dimiliki air ini lebih besar daripada etil asetat, sehingga air berada di bawah sedangkan etil asetat berada di atas. Kemudian, etil asetat yang sudah dipisahkan dan dinetralkan tadi dilakukan pencucian untuk memurnikan kembali etil asetat yang diperoleh dari etanol dengan cara menambahkan 3 gram kalsium klorida ke dalam 15 ml air di dalam corong pisah. Adapun tujuan penambahan kalsium klorida atau CaCl2 adalah untuk memisahkan senyawa etil asetat yang diinginkan dari pengotor yang masih ada dalam larutan. Lalu larutan yang sudah dicampurkan tadi, yang masih ada dalam corong pisah, dihomogenkan sehingga terbentuk dua lapisan larutan, yaitu lapisan etil asetat pada bagian atas dan air pada bawahan. Ya. Dan air pada bagian bawah, dikarenakan oleh densitas air ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu lebih besar dari etil asetat. Nah, setelah itu, etil asetat yang telah dipisahkan tadi dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer kering dan dilakukan proses pencucian ulang untuk memastikan tidak adanya sisa zat pengotor lain yang terdapat pada larutan etil asetat dengan cara menambahkan 1,5 gram kalsium klorida atau CaCl2 anhidrat dan dihomogenkan dengan bantuan pengaduk magnetik selama 20 sampai 30 menit yang bertujuan agar proses reaksinya ini berjalan dengan optimal atau baik. Nah, kemudian langkah terakhir yang dilakukan yaitu proses destilasi kembali dan dipanaskan pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius, di mana agar etil asetat ini dapat mendidih dan menguap terlebih dahulu,
sehingga etil asetat dapat dipisahkan. Dan diperolehlah etil asetat sebanyak 24,57 ml setelah pencucian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dihitung persen rendemen yang diperoleh, yang berdasarkan analisis data yang sudah dijelaskan tadi, diperoleh persen rendemen pada lebih bawah Zur. Ya, diperoleh persen rendemen pada percobaan ini sebesar 60,57%, di mana rendemen yang didapatkan ini cukup kecil jika kita bandingkan dengan yaitu kurang dari 100%, disebabkan oleh masih adanya larutan etil asetat yang tertinggal dalam alat dan proses pemurnian yang kurang maksimal. Nah, etil asetat yang diperoleh disimpan dengan cara etil asetat dipindahkan ke dalam wadah tertutup untuk menghindari adanya kontaminasi dari lingkungan dan disimpan dalam tempat yang diingin untuk meminimalkan penguapan. Adapun untuk mekanisme reaksi yang terjadi pada pembuatan etil asetat ini yaitu ketika pembentukan molekul etil asetat adalah transfer proton. Yang pertama itu adalah transfer proton dari katalis asam sulfat pekat ke atom oksigen karbonil. Sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya sifat elektrofilisitas dari atom karbonil. Nah, atom karbonil dengan elektrofilisitas yang tinggi ini kemudian diserang oleh atom oksigen dari alkohol yang sifatnya itu nukleofilik, sehingga terbentuklah yang kita sebut dengan ion oksonium, dan terjadilah pelepasan proton dari gugus hidroksil dari milik alkohol, menghasilkan suatu kompleks yang teraktivasi, maka akan memprotonasi salah satu gugus hidroksil yang diikuti oleh pelepasan molekul air dan nantinya akan menghasilkan ester atau yang kita kenal dengan etil asetat. Nah, ini adalah gambaran mekanisme reaksi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reaksi esterifikasi dalam sintesis etil asetat menggunakan proses reflux, yaitu suatu metode sintesis senyawa yang sifatnya mudah menguap, di mana dengan mereaksikan senyawa alkohol, dalam hal ini etanol, dengan rumus molekul C2H5OH dengan suatu asam karboksilat yang dimana mengandung gugus COOH yang dalam percobaan ini digunakan asam asetat atau CH3COOH yang nantinya akan menghasilkan produk akhir yaitu ester atau yang kita kenal dengan etil asetat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa. Selanjutnya berikut ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.